Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala man khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-ayat sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua nikmat yang jarang kita syukuri Bapak dan Ibu. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat umur atau usia. Kan jarang sekali kita Bapak dan Ibu bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah masih hidup gitu teh. Masih dikasih kesehatan, masih dikasih umur. Makanya saya sering mengatakan ke ibu-ibu, Bu, yang disyukuri itu hari ini. Yang didoakan itu besok atau nanti. Karena hari ini itu yang kita alami. Kan segar Bapak dan Ibu. Dikasih hidup hari ini mikirin besok, dikasih hidup besok mikirin besoknya lagi, kapan menikmati gitu. Maka mari kita mensyukuri hari ini. Terima kasih Allah masih hidup hari ini Bu, masih dikasih kesehatan. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi bersyukur ini Bapak dan Ibu tingkatannya di atas doa, Pak. Kalau berdoa menurut ulama, kalau kita berdoa kepada Allah menurut ulama akan dikabul oleh Allah pasti, tapi dengan 3 cara. Satu, ada yang cash. Kita berdoa minta apa langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang dicicil oleh Allah. Doa minta apa dicicil sama Allah dengan yang lain. Yang ketiga, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala tapi diganti dengan yang lain. Misalkan Bapak dan Ibu minta punya mobil yang gede, diganti sama Allah, tidak dikasih mobil yang gede. Misalkan ibu Bapak sakit, tidak jadi sakit, tidak jadi dioperasi, tapi dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah ruahkan kehariban junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diaku menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita akan mengkaji kajian yang sederhana, yaitu tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bahagia di dunia. Karena kita biasa berdoa, Pak, doanya juga disebutnya doa sapu jaga. Duka di mana ya teteh istilah doa sapu jaga? Kalau di Arab mata ada istilah doa sapu jaga. Cuma ada di Indonesia doa sapu jaga, nyapu jagat, nyapu segala keinginan kita semua. Yaitu firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Bapak Ibu kan biasa doa itu ya Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Kalau kita ditanya siapakah mereka yang sukses atau berhasil atau bahagia di akhirat, jawabannya singkat. Wa man zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Mereka yang terhindar dari siksa api neraka kemudian masuk ke dalam surga, faqad faza, itulah orang-orang yang
sukses, orang-orang yang bahagia di akhirat. Pertanyaannya, Rabbana atina fid dunya hasanah, bahagia di dunia teh naon wae cirina, kriterianya. Ulama berbeda pendapat, Pak. Karena dalam beberapa hadis juga banyak. Misalnya, min sa'adatil mar'i muslim fid dunya salah satu. Ciri manusia yang bahagia di dunia, manusia muslim yang bahagia di dunia itu punya 3 katanya, kata Rasul dalam salah satu hadisnya. Yang pertama, al-maskanul wasi. Maskan, Pak, sanes baitun. Kalau baitun itu artinya juga rumah, maskanun juga rumah. Tapi kalau maskanun itu kalau di bahasa Inggrisnya house. Kalau baitun itu home. Makanya tulisan home sweet home gitu kan. Bukan house, tapi home. Home itu rumah tapi lebih ke arah rumah spiritual. Maka di masjid itu nggak ada namanya masjid maskanul barokah, tidak ada. Adanya baitun barokah, baitur rahman. Nah, tapi dalam hadis itu dikatakan ciri orang yang bahagia di dunia, ini dalam hadis yang lain, Bu. Nanti kita ambil pendapat ulama yang lain. Ciri orang yang bahagia di dunia, muslim yang bahagia di dunia itu ada 3. Yang pertama, al-maskanul wasi. Rumah secara fisik tapi wasi yang luas. Punya rumah yang luas, Pak, katanya. Jadi rumah secara fisik, Pak, lega rumah nate gitu. Yang kedua, al-muraqabul hani, punya kendaraan yang layak. Jadi tos gadung apa itu, Pak? Rumah secara fisik yang luas. Yang kedua, rumah punya kendaraan yang layak. Dan yang ketiga, punya pekerjaan yang dekat dari rumahnya. Enak itu, Pak. Apalagi yang ASN. Sekarang kudu kieu. Ya, Pak? Kudu apa, Bu? Ngejempol gitu kan. Kalau rumahnya jauh, kudu ngejempol. Yang jadi dosen, waduh kadang-kadang ASN di ongkos. Ya, makanya kata Rasulullah gitu, apa namanya? Punya rumah yang luas, punya kendaraan yang layak, punya tempat kerja yang dekat dari rumahnya, itu sudah nikmat katanya dalam satu hadis. Tapi dalam pendapat yang lain, seperti misalkan pendapat Abdullah bin Umar yang kita kenal dengan nama Ibnu Umar. Jangan Bapak dan Ibu, kalau kita baca hadis An-Ibni Umar atau An-Ibni Abbas, itu pasti kalau dari Ibnu Umar itu depannya pasti ada Abdullah. Ibnu Abbas pasti Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar pasti Abdullah bin Umar. Itu sudah mafhum dalam istilah bahasa hadis, ilmu hadis. Jadi Ali bin Umar berarti Abdullah bin Umar. Ali bin Abbas berarti Abdullah bin Abbas. Lah bagaimana ciri orang yang bahagia di dunia menurut Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas? Menurut Abdullah bin Abbas, ciri atau tanda orang yang bahagia di dunia yang pertama, memiliki kolbun syakirun, hati yang pandai bersyukur, Pak. Bersyukur itu kalau dalam istilah kita mah berterima kasih. As-sana, berterima kasih. Ila siapa? Ila mun'im, kepada zat yang memberikan nikmat. Wa mahabbatuhu, dan mencintai yang memberi nikmat. Wa ta'atuhu, dan taat kepada yang memberikan nikmat. Jantan Bapak dan Ibu, ciri orang yang bahagia di dunia menurut Ibnu Abbas yang pertama punya hati yang bersyukur, Pak. Kan kadang-kadang kan gini, Pak, lagi makan sama apa, Bu? Gulai, nasi sama gulai, kepikiran pedas gitu kan. Ya nggak ada yang mata tuh, Pak. Makan sama pedas, mau ayah sambal nama enak, mikirkan sambal kan nggak enak kan, Pak. Ayo terus ayah sambal lah, ngomong ayah rencana iya enak kan gitu. Ayo muter. Kapan nikmatnya? Ya seperti tadi, Bu, dikasih hidup hari ini mikirin besok, besoknya hidup lagi mikirin, tidak menikmati yang sekarang
Ada, bukan tidak boleh memikirkan Bu, tetapi syukuri yang ada, insya Allah besok pagi Allah kasih. Jadi menghina Allah itu bukan menginjak Al-Quran Pak. Bukan itu. Menghina Allah itu bukan tidak sholat Pak. Tetapi kita sering menghina Allah Pak. Apa? Takut besok pagi tidak bisa makan. Nah, Pak. Itu, aduh sering gitu Pak kita. Bukan Bapak, kita semuanya mungkin takut besok pagi tidak makan. Itu menghina sekali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Al-Ghani, Ar-Razzaq. Tapi kita kadang punya ketakutan sesuatu yang dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipikirin terus. Urusan Allah dipikirin sama kita, ya nggak akan selesai Bu, pusing. Kayak ibu, kayak kita punya tetangga gitu, kita bawa mobil Alphard begitu, nanya, Mas, itu pajaknya berapa? Saya bilang pajaknya 18 juta. Waduh, itu bisa buat beli motor ya Mas? Saya bilang, ibu gak usah mikirin Bu, itu urusan saya. Kalau ibu pikirin ya pusing, kan gitu. Seperti kita gak punya Alphard, mikirin pajak Alphard. Ini bensinnya berapa ya bayarnya? Ya liar Bu, gak punya kok mikirin gitu. Ya kalau yang punya kan berarti sudah mampu, sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, rizki kita besok itu sudah diurus oleh Allah, nggak usah dipikirin sama kita Pak. Itu menghina itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kita sering menghina Allah. Takut besok pagi tidak makan. Pada Allah itu Al-Ghani. Gitu. Jadi yang pertama Pak tadi Pak, hati yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu diingat, wa may yashkur fa innahu yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur itu bukan untuk Allah, li nafsi, untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, kalau kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi kalau kita bersyukur ya untuk kita Pak. Bapak dan Ibu kalau pingin naik derajatnya, diangkat derajatnya oleh Allah, pingin diberi sesuatu oleh Allah yang lebih, kuncinya cuma satu Pak, syukur. Cuma syukur ini Bapak dan Ibu, pekerjaan yang mudah diucapkan, tapi sulit Bu. Karena baginda Nabi Muhammad SAW ketika sholat sampai kakinya dibengkak-bengkak, beliau ditanya oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kau sudah dijamin masuk surga, kenapa engkau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Jawabannya sederhana, afalam akunu abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Jadi bersyukur itu memang begitu Pak. Iya kan Bu? Wa yukabbirullahu ala ma hadakum la'alakum tashkurun. Dari saum, dari takwa, mengagungkan asma Allah, ujung-ujungnya syukur Pak. Syukur Bu. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Syukur menurut ulama ada 3. Ada yang syukur melewati lisan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian syukur lewat hati, kita berterima kasih kepada Allah. Makasih ya Allah masih hidup, makasih ya Allah masih dikasih kesehatan, makasih ya Allah masih diberi bisa menghirup udara dengan nikmat. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Bagaimana syukur dengan perbuatan? Menggunakan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa Bu? Ciri orang yang bahagia di dunia Pak, Bu? Punya hati yang pandai bersyukur. Dikasih sebanyak apapun kalau nggak bersyukur nggak nikmat Pak. Bener. Contoh begini Pak, kita nggak usah ngomong, kan ada istilah wa man lam yaskuril nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Saya kasih contoh Pak. Bapak punya tetangga minjem mobil ke Bapak. Setelah minjem mobil, ini biasa kisah ini saya ke ibu-ibu. Setelah minjem mobil dibalikin ke Bapak. Mobilnya kotor, bensinnya habis, ngasih oleh-oleh. Kira-kira kalau minjem dipinjemin lagi enggak Bu? Dipinjemin. Sekali dipinjemin, ngegerutu yang punyanya. Ini terima kasih tuh gitu.
2 kali dipinjemin, kira-kira kalau 10 kali gitu terus pinjemin nggak Bu? Boro-boro 10 kali, 2 kali gitu, mau dipakai gitu kan. Itu kita tidak berterima kasih ke manusia Pak. Tapi kalau minjem mobil Bapak misalkan, pulang mobilnya bersih, bensinnya full, dikasih oleh-oleh, ibu Bapak sukanya durian, dikasih durian ucap deh ya Bu, dari Medan kan. Waduh, kira-kira ibu lagi jalan juga, Bu minjem mobilnya, padahal nggak butuh mobil Bu. Berterima kasih ke manusia sudah begitu Pak, apalagi berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, kita ini kan jarang berterima kasih ya Pak, jarang berterima kasih kepada Allah. Disuruh sholat subuh ya Allah, bung sholat subuh di barokah, kayak kunut gitu, rebutan kunut Pak, ayo nanti masih ayo gitu Bu, masih ada yang rebutan kunut Bu? Oh nggak ada, alhamdulillah. Padahal kalau ibu bapak masuk ke masjid Bu, perhatikan, masjid itu tempat perbedaan. Ayah nu takbir nakieu Allah, ayah nu kieu, ayah nu kieu, ayah ibu, oh ayah dina takbir kita berbeda Pak. Jadi kalau kita masuk masjid cari perbedaan, bubar masjid Pak. Bener Pak. Bapak yang perhatikan ya, takbirnya aja beda Pak. Baru takbir ayah lu Allahu Akbar, ayah lu gitu. Nah mungkin itu ngaji kitab Safinah, karena dalam kitab Safinah syarat takbiratul ihram itu ada 14 Pak. Kudu Allahu Akbar, kudu begitu. Jangan Allah Akbar tekaci, kami di kitab Safinah, atau Allahu Akbar nggak sah, terlalu panjang bunyinya, atau Allahu Akbar tesah. Nah, makanya kita kan karena produk-produk kitab Safinah, kitab orang dulu itu kalau baca Allahu Akbar pasti begitu, Allahu Akbar. Sampai baca At-Tahiyat juga kan karena produknya itu memang kitab itu yang secara masif At-Tahiyat, yang pakai At-Tahiyat, yang pakai apa namanya, iya At-Tahiyatul Mubarakatus Sholawatut, kan begitu ya. Itu memang Pak, kalau kitab Safinah memang begitu gitu. Sholawatut Thayyibatu Lillah, memang begitu, harus begitu. Sampai Al-Fatihahnya juga tasdidnya harus pas. Itu memang kalau produk Safinah begitu. Tapi ya orang sudah datang ke masjid, sudah sholat, sudah insya Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah rebutan kunut, rebutan bener ya Pak. Kita bareng-bareng mudah-mudahan saling mendoakan kita sesama muslim, sama-sama ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanda orang yang bahagia di dunia, punya zaujatun salihah, punya pasangan hidup yang baik. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kita punya pasangan hidup itu kan istilahnya dari tidur sampai tidur Pak. Bahasa kerennya L4 Pak, lo lagi kan begitu. Bangun tidur ketemunya itu, ya mau tidur ketemunya itu. Lah kalau pasangan hidup kita nggak baik Pak Bu, mau bahagia di mana? Ya kan? Maka benar kata Ibnu Abbas, ciri orang yang bahagia di dunia yang kedua punya pasangan hidup yang baik, pasangan hidup yang saleh. Walaupun kalau kita baca Quran, di Al-Quran itu kan ada 4 gambaran rumah tangga atau arsitektur. 1, pinarakaeun, bahasa Inggrisnya pinarakaeun ya Bu. Suami istri sama-sama ngajak ke neraka. Tabat yada Abi Lahabin wa tab, celakalah Abu Lahab dan istrinya, sama-sama ngajak ke neraka. Abu Lahab tokoh besar ketua suku, istrinya disebutnya Ummul Jamil. Umum itu ibu, Jamil itu cantik gitu Bu. Suaminya pejabat, istrinya cantik, bukan cantik, cantik gitu. Saking cantiknya disebutnya juga Ummul Jamil Bu Pak. Ibunya orang cantik, ibu cantik gitu.
Kalau sekarang ada ibu cantik, dulu juga ada Ummul Jamil. Cuma sayang suaminya Abu Lahab. Sama-sama ngajak ke neraka. Yang kedua, suaminya soleh, istrinya salah. Siapa bu? Nabi Nuh. Nabi Nuhnya soleh, istrinya salah. Yang ketiga, suaminya salah, istrinya soleh. Seperti ibunda Asia. Ibunda Asia taat sekali kepada Allah. Fir'aun malah ngaku jadi Tuhan. Nah, ribet pokoknya. Ayo Pak bangun masjid, boro-boro bangun masjid dong, saya Tuhannya, kan begitu. Yang gak bahagia. Yang keempat, suami istri yang sama-sama ngajak ke surga. Seperti Nabiullah Ibrahim dan Ibunda Sarah, seperti Nabi Musa dan Sufara, seperti Nabi Yusuf dan Ibunda Zulaikha. Makanya kalau nikahan kan doanya begitu biasanya Pak. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim, atau baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta Sayyidina Ali wa Fatimah Az-Zahra. Biasanya kalau nikahan kan begitu. Ya Allah, satukanlah keduanya seperti ibunda Adam dan Hawa, seperti Nabiullah Ibrahim dan ibunda Sarah, seperti Nabi Musa dan Sufara, seperti Nabi Yusuf dan Zulaikha, seperti kanjeng Nabi Muhammad dan Khadijatul Kubra. Kata guru saya nih Pak ya, bukan kata saya. Jadi kalau ada kiai yang pingin nikah lagi, ngomongnya sunnah Rasul, itu katanya kiainya kurang pintar Pak. Katanya kiai goblok katanya Pak. Karena Rasulullah itu nikah bukan poligami, bukan karena nafsu, tapi karena diperintah oleh Allah, kata guru kami begitu. Jadi ibu jangan seneng Bu. Itu kata guru saya gitu. Jadi kata Bang, kalau ada kiai yang ngomong orang poligami itu sunnah Rasul, itu bohong. Kenapa Pak Yai? Iya, karena Rasulullah itu poligami bukan perintah dirinya, tapi perintah Allah. Kalau kiai itu nikah lagi bukan perintah Allah, tapi karena nafsu. Tapi ya terserah bapak-bapak dah, boleh di situ ya Pak ya. Ini mah ngedongeng saja Bu. Iya kan ada Bu cerita kan, bapak boleh nikah, tapi nunggu setelah saya mati, katanya, kata istrinya Bu. Setelah istrinya meninggal, sebelum meninggal pesan, Pak, bapak nanti nikah lagi boleh. Nanti setelah saya meninggal, pesan saya cuma satu, kubur saya tolong disiram pagi sama sore. Bapak boleh nikah lagi kalau kuburan saya sudah kering. Kapan keringnya Pak? Pagi disiram, sore disiram, nggak kering-kering itu Pak. Strategi ibu saja, intinya Bapak jangan nikah lagi. Allahu Akbar. Jadi yang kedua apa Bapak? Zaujatul saleh, punya pasangan hidup yang baik. Karena kita hidup di dunia tadi Pak, dari bangun tidur sampai tidur kita ketemu yang sama pasangan hidup kita. Lo lagi ya begitu. Yang ketiga Bapak dan Ibu, ciri orang yang bahagia di dunia itu punya al-auladul abrar, punya anak-anak yang soleh. Anak yang soleh Pak. Kalau kita buka lagi Al-Quran, oh ternyata minimal ada 4 hakikat anak dalam Al-Quran. Yang gak punya anak sebetulnya punya anak, walaupun apa anak didik, anak asuh sama saja itu anak. Makanya dalam hadis itu bukan ibnun atau bintun, tapi waladun soleh. Waladun soleh yad'ulahu, sanes bintun soleh atau ibnun soleh yad'ulahu. Apa bedanya bintun sama walad? Kalau bintun itu berarti anak perempuan asli, ibnun anak laki-laki asli secara biologis. Tapi kalau waladun soleh yad'ulahu, waladun itu anak Pak, bisa anak didik, bisa anak asuh,
bisa anak, apalagi lah pokoknya begitulah. Bisa anak, beneran biologis bisa. Lafadznya waladun. Nah di situ dikatakan al-awaladul abrar, punya anak yang baik. Hakikat anak dalam Al-Quran kalau kita baca, ibu yang bapak yang suka baca surat Al-Kahfi itu di ayat yang 46 kalau nggak salah bu. Al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak itu perhiasan. Jadi hakikat anak dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46 itu yang pertama, hakikat anak itu perhiasan. Ibu punya anak begitu, bapak punya anak, anaknya gendut gitu kan, gemukan gemesinnya bu. Anak kecil kalau balita kan gemukan gemesinnya tuh. Iya, nakal juga, lucu. Tapi kalau anak umur 40 tahun kan gak lucu ya bu ya. Anak lucu lah, zina tuh gitu. Nakal juga katanya lucu. Jadi yang pertama apa bu? Zinatun. Hakikat anak itu zinatun, perhiasan. Yang kedua musuh pak. Hakikat anak itu musuh. Ya ayuhan ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwakum fahdaruhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu dan anakmu adalah musuh bagimu. Fahdaruhum, maka berhati-hatilah. Ibu nanti bapak pulang ke rumah buka surat At-Taghabun ayat 15. Jadi anak bisa jadi musuh kalau salah asuh. Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat sejarah Pak Bu, kalau melihat sejarah begitu Pak Bu, yang belum nikah, yang sudah nikah enggak, sudah dinikmati saja. Yang belum nikah. Jadi kalau yang belum nikah itu cari istri yang benar-benar soleh Pak. Solehah. Ya solehah betul. Yang solehah Pak. Insya Allah sekalipun suaminya salah, kalau istrinya solehah, nanti anak-anaknya jadi soleh. Contohnya Asia itu punya suami Fir'aun, tapi punya anak asuh namanya Musa, diasuh oleh Musa alaihissalam. Soleh bisa. Nabi Isa tidak punya bapak, diasuh oleh ibunda yang salehah, maka Nabi Isa menjadi seorang yang solehah. Jadi cari pasangan hidup, terutama ibu-ibunya yang solehah. Syukur-syukur bapaknya juga solehah. Soleh ya. Jadi solehah semua. Aduh. Jadi yang pertama hakikat anak apa bu? Zinatun. Yang kedua musuh. Yang ketiga fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Di At-Taghabun ayat 14-nya. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah ujian. Ibu bapak punya anak, itu makin dekat kepada Allah atau makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, ya kan? Jangan kau jadikan harta dan anak-anakmu lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masih ada banyak bu. Sampai jam berapa bu? Pak, jam 6 ya? Jam 6, Bapak sudah suara klanting-klanting itu. Ya terusilah. Pokoknya jam 6. Ya karena saya ingat Pak, teori psikologi itu kan manusia bisa fokus itu cuma 15 jam Pak. 15 jam, 15 menit. Selanjutnya lantas bisa fokus Pak. Ayat klanting-klanting, aduh cepat atau Ustaz gitu ya. Kita selesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya Pak. Yang satu yang hakikatannya yang pertama zinatun, perhiasan. Yang kedua musuh. Yang ketiga, yang keempat qurrata a'yun Pak. Bapak Ibu suka berdoa di Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata
a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta dijadikan pemimpin orang-orang bertakwa, pingin punya istri, punya anak yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk bagi hati kita semua. Mudah-mudahan kita punya anak yang qurrata a'yun. Jadi hakikat anak pun ada 4. Satu tadi zinatun, yang kedua musuh aduun, yang ketiga fitnatun, yang keempat qurrata a'yun. Yang ke ciri orang yang bahagia di dunia menurut Ibnu Abbas, yang pertama tadi apa Bu? Hati yang pandai bersyukur. Yang kedua pasangan hidup yang baik. Yang ketiga punya anak-anak yang soleh dan soleha. Yang keempat punya albi'atus solehah, lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik. Bapak punya hati yang pandai bersyukur, pasangan hidup soleha baik, anak-anak soleh, tapi lingkungannya nggak kondusif. Kira-kira bahagia tuh Pak? Jam 1 malam berang-berang gitu, musik misalkan begitu. Yang nggak usah jauh-jauh Pak. Saya dulu punya tetangga begitu, punya anjing nggak banyak Pak, 7. Gimana suaranya Pak? Aduh, kalau saya ke masjid ya, kain. Aduh, kemarin tetangga ada yang punya 2 Bu. Jadi kalau saya ke masjid disambut, kain gitu. Pulang juga begitu. Tapi sekarang alhamdulillah anaknya sudah ke masjid, jadi anjingnya nggak tahu kemana. Sabar Pak memang ngurusin lingkungan itu. Jadi punya lingkungan yang baik, yang kondusif gitu. Jadi kalau kita beli rumah ya beli lingkungan Pak gitu. Jadi kalau kita ya punya hati yang pandai bersyukur, istri yang soleha, anak-anak yang baik, lingkungan yang kondusif, sudah bahagia di dunia, bahagia. Tapi tercerabut ini salah satunya yang kurang bahagia. Yang kelima Bapak dan Ibu, ciri orang yang bahagia di dunia yang kelima, punya al-malul halal, harta yang halal. Maka saya sering ngasih doa ke ibu-ibu Pak. Doanya begini Pak Bu, kan baik orang sehat asalkan loba duit gitu. Doanya begitu Pak. Minta ke Allah jangan tanggung-tanggung gitu. Tenanglah orang sehat gitu. Tenang terbuka duit asal sehat. Ulah ngomong gitu. Kan baik sehat ya Allah asalkan seartos gitu. Doanya begitu, ke Allah itu begitu. Maka saya bilang begini Bu, orang-orang hari ini itu lebih banyak termotivasi oleh para motivator. Kalau motivator sering ngomong kalau mau tidur, saya sehat, ya kan? Saya bahagia. Tapi dikasih afirmasi sama Rasulullah, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Jarang dibaca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. Jarang dibaca pagi dan sore. Ya kan begitu? Apalagi Bu? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika minal jubni wal Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Jarang dibaca afirmasi dari Kanjeng Nabi. Tapi kalau yang ngomong motivator, wah aku katakan lu sehat, bahagia, terus apa lagi? Semangat, dibaca itu tiap hari. Padahal itu menang pahala ya teh. Yang menang pahala malah tak dibaca ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Terserah Bapak. Yang condong zikir pagi dan sore dibaca sama ngerti artinya. Yang suka al-mat surat baca al-mat surat asal ngerti artinya. Yang suka rotib al-hadad silakan baca asalkan ngerti artinya, biar semangat gitu. Jangan baca yang cuma dari motivator. Afirmasi ini Pak menyemangati saya. Semua juga bisa jadi penyemangat kalau ngerti artinya. Tapi Bapak dan Ibu kalau baca sesuatu yang nilainya zikir
dapat semangat, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang suka Al-Mansurat silakan, yang suka zikir pagi dan sore baca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas dan lain sebagainya dibaca. Itu punya harta yang halal, Pak. Al-malul halal, punya harta yang halal. Harta yang halal itu halal hartanya, halal memperolehnya, halal menggunakannya. Bentuknya halal, memperolehnya halal, digunakannya di jalan yang halal. Begitu. Yang ke apa, Bu? Yang pertama apa tadi, Pak, Bu? Hati yang pandai. Yang kedua, pasangan hidup yang baik. Yang ketiga, anak-anak yang soleh dan solehah. Yang keempat, lingkungan yang kondusif, yang baik. Yang kelima, harta yang halal. Yang keenam, ciri orang yang bahagia di dunia, kata menurut Ibnu Abbas, memiliki tafaqquh fiddin, pemahaman agama yang baik. Memiliki pemahaman agama yang baik. Pemahaman agama yang baik itu bukan berarti yang dia banyak hafalannya, tentu tidak seperti itu. Pemahaman agama yang baik di samping punya pemahaman yang banyak, tetapi juga pandai mengamalkannya. Seetik diamalkan, seetik diamalkan, daripada kita punya banyak teori tapi tidak diamalkan. Seperti teori berinfak. Teori berinfak itu dalam satu hari dibagi jadi 4. Yang pertama ada yang infak terang-terangan, Bu, ngasih ke orang. Yang kedua infak sembunyi-sembunyi. Jadi kalau bapak punya uang 10.000 nih mau infak sehari, ibu bagi bapak bagi jadi 4. Satu untuk infak yang terang-terangan, yang kedua untuk sembunyi-sembunyi, yang kedua infak di pagi hari, yang keempat infak di malam hari. Nah, jadi 4, Pak. Ini infak juga ada ilmunya ternyata ya, Pak. Makanya kan ada itu teori magnet rezeki apa ya teman-teman kita itu. Infak di subuh hari itu narik rezeki. Cuma saya yang nggak setuju itu ngasih makan kucing, tak? Gara-gara teori itu kucing di mana-mana, Bu. Iya, Bu. Aduh, itunya, kotorannya itu, Bu. Aduh, ya Allah, lumayan dahsyat itu. Sampai di kampus-kampus juga sama, Bu. Ada mahasiswa bawa ini, bawa apa pakanan kucing. Gitu. Ya mungkin terpengaruh itu teori itu, apa namanya, memberi makan pada kucing gitu. Mungkin. Ya boleh makan kasih ke hewan yang lain atau kucing yang lain, tapi kalau tetangga kita masih ada yang kekurangan ya lebih baik ke tetangga dulu, jangan ke kucing. Tapi ya alam itu mah teori mereka. Apa Bu tadi, Bu? Punya pemahaman agama yang baik, tafaqquh fiddin. Bapak dan Ibu, untuk menjaga kestabilan kita di dalam beribadah, minimal kita mengamalkan minimal ini, Pak. Kalau Bapak mau, kita punya satu amalan khusus setiap harinya, Pak. Di luar yang wajib. Kan dulu ibu-ibu sudah saya terangkan 7 amalan harian, Pak. 1, baca istighfar. Baca apa, Bu? Istighfar. Berapa kali, Bu? 100 kali. Ya ayuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulla yawmin, kata Rasulullah. Hei manusia, bertobatlah kepada Allah, karena sungguhnya aku bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Mau astagfirullahaladzim, maka mau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, maka Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Bismillah teuing ceuk ibu komo 100 kali. Ya pokoknya ibu bapak mah punya amalan harian lah minimal istighfar 100. Nanti kita bahas dahsyatnya istighfar. Cuma ya penting kita ngamalin aja. Istighfar berapa, Bu? 100 kali. Yang kedua, baca Quran, Pak.
Kanjeng Nabi itu kalau menunggu datangnya waktu subuh baca Quran, ada yang mengatakan 50 ayat, ada yang mengatakan 100 ayat. Maka kemudian ada program namanya One Day One Juz, baca Quran tiap hari Pak. Nutiasa mah baca walaupun hanya ulah seayat Bu. Ulah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul adzim. Tas ayat Bu. Kajian ya, baca Quran Pak. Jadi apa Bu? Amalan hariannya Bu? Istighfar Pak. Baca sholat duha Pak. Sholat duha. Berapa rakaat terserah Bapak. Mau 2 rakaat mangga, mau 3 rakaat temenang, 4 rakaat boleh, atau 12 rakaat. Sholat duha. Jadi diawali dengan istighfar. Sebelum kita nerima informasi dari luar sudah dibentengi sama Al-Quran. Kan baca Quran Bu, subuh baca Quran sebelumnya. Jadi kalau ada WhatsApp, ada hoax dan lain sebagainya, sudah dibentengi sama Al-Quran. Yang ketiga Bu, apa Bu? Istighfar, baca Quran, sholat duha, sholat berjamaah di masjid. Barang siapa yang berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat maktubah, sholat wajib, maka dia mendapat pahala seperti pahala haji. Barang siapa yang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat nafilah, sholat sunnah, maka pahalanya seperti umroh. Itu Pak. Jadi tapi ibu-ibu ada yang berpendapat bagusnya di rumah. Ya, kalau di masjid ada fitnah. Kalau di masjid gak ada fitnah, ibu-ibu juga ke masjid, ajak ke anaknya, ajak anak-anaknya, biar anak-anaknya terbiasa ke masjid. Dengan catatan tidak ada fitnah di masjid, ya Bu ya. Gitu. Yang kelima, apa Bu? Infak Pak. Infak setiap hari. Sedekah maksudnya, sedekah setiap hari. Kalau nggak bisa duit, senyum. Tapi jangan senyum-senyum terus. Ketemu orang senyum, nggak ada orang senyum, gelo Pak. Yang keenam, ini amalan harian ya Pak. Yang keenam, jaga wudu. Pamitiasa jaga wudu. Yang ketujuh, saum Senin Kamis. Pamitiasa. Nah, ini untuk menjaga kita kestabilan ibadah kita. Jadi Bapak dan Ibu punya target istighfar 100 kali. Apa tadi Bu? Baca Quran. Ya kalau ini yang 7-7-nya Bapak dan Ibu dilakukan, tambah lagi 1, qiyamul lail. Ini semua yang dilakukan, top markotop Pak, insyaallah. Dahsyat itu. Kita teruskan Bu. Ciri orang yang bahagia di dunia, atau tanda orang yang bahagia di dunia, kata menurut Ibnu Abbas, 1, hati yang pandai bersyukur. 2, pasangan hidup yang 3, anak-anak yang soleh. 4, lingkungan yang baik. 5, harta yang halal. 6, apa tadi Bu? Pemahaman agama yang baik. Yang ke-7, al-umru barakah. Umur yang berkah. Umur itu jamak dari al-amru. Al-amru itu artinya perkara. Jadi usia kita gunakan untuk perkara-perkara, untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Orang yang menciptakan perbuatan-perbuatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang baik, namanya makmur. Maka ada Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi tugas TKM adalah membuat kegiatan-kegiatan yang baik agar usia kita digunakan untuk umur, untuk perkara-perkara yang baik. Umur itu jamak dari al-amru. Al-amru itu artinya perkara. Jadi jamaknya al-umur, perkara-perkara yang baik. Jadi umur kita barokah. Bagaimana ciri umur yang barokah? Ciri umur yang barokah salah satunya Bapak dan Ibu itu dikenang oleh masyarakat. Dikenang kebaikannya. Kan manusia itu kalau boleh kita terbagi jadi 4 Pak. 1, manusia yang wajib. Kalau nggak ada manusia ini, kacau Pak. Misalkan sholat zuhur, nggak ada imamnya, bubar Pak jamaah.
Jadi imam itu termasuk manusia yang wajib. Tinggal Bapak, Ibu pilih yang mana, mau jadi manusia wajib atau manusia mana. Yang kedua, manusia yang sunnah. Kalau ada orang ini, manusia ini menambah kenyamanan, menambah ketenangan. Si Bapak eta kemana nya? Aya wae lamun aya Bapak eta mah rame seneng. Eta ini manusia sunnah. No katilu manusia makruh. Kayak jelema eta mah rudat lah. Lila ya mah lila lah. Masalah tempat wudhu jadi 2 tahun. Eta jelema eta teh gitu. Ya itu manusia makruh, Pak. Membuat perkara yang mudah jadi riweuh gitu. Makruh itu artinya karoha. Karoha itu sesuatu yang dibenci, Pak. Gitu. Ya, enggak haram sih, cuma ya kayak jelema ieu nah. Geus bubar gitu. Itu manusia makruh, Pak, Bu. Gitu, Bu. Yang keempat, manusia yang haram. Kalau diumumkan di masjid, bukan telah meninggal dunia, telah modar. Ini manusia yang keempat, Bu. Haram, Bu. Kedatangannya tidak diharapkan, kepergiannya membuat senang semua orang. Nauzubillah min dzalik ya, waduh. Ya, kalau kita tidak bisa jadi manusia yang wajib, minimal menjadi manusia yang sunnah, manusia yang disenengin gitu, Bu. Walaupun kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi secara umum minimal semua orang senang kepada kita secara umum. Tapi untuk menyenangkan semua orang yang enggak bisa. Mudah-mudahan kita semua dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umur kita, ya Bapak dan Ibu mungkin sudah ada yang 60 tahun, 70 tahun, mudah-mudahan umur kita barokah. Rasulullah SAW umurnya 63 tahun juga nggak ada, tapi umur kebaikannya dikenang sampai hari ini. Ulama-ulama besar juga sama. Bung Karno, Bung Hatta umurnya mungkin tidak sampai 80 tahun, tapi setiap 17 Agustus diperingati sebagai orang baik gitu. Kita pun sama, mudah-mudahan dikenang sebagai orang-orang yang baik karena kita punya umur yang berkah. Bagaimana caranya agar kita punya umur yang barokah? Gitu nanti kita bahas di sesi selanjutnya gitu ya. Kalau saya kesini lagi, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Ya, Bu. Mari kita berdoa Bapak dan Ibu. Sudah cukup sampai jam 6 saja karena suara apa itu, Bu? Piring itu begitu menggoda gitu. Iya, Bu ya. Sudah gak fokus begitu. Bener, Bu, Pak, kalau ngaji itu teh aduh, ini bahasa Inggrisnya bujur teh panas kalau ngaji teh, Bu. Beda sekarang melihat TikTok gitu, waduh gitu teh. Karena iya gitu. Asyik gitu, sejam juga tekaraos gitu. Tapi kalau lagi ngaji mah asal aduh gitu. Ibu-ibu yang di sana, ibu yang di sini mah insyaallah mah enggak lah gitu. Apalagi bapak-bapaknya enggak jauh beda. Ya, Bu, jadi Bapak dan Ibu kita resume saja, kita ringkas saja ciri orang yang baik, ciri orang yang bahagia di dunia. Menurut Abdullah bin Abbas ada 7. Yang pertama, punya hati yang pandai bersyukur, punya pasangan hidup yang baik, punya anak-anak yang saleh, punya lingkungan yang kondusif, punya harta yang halal, punya pemahaman agama yang baik, punya umur yang barokah. Jadi Bapak dan Ibu kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ingat yang 7 itu. Minimal itu. Kita tahu ya Allah, seperti yang Sayyidina Ibnu Abbas itu ya Allah, ingin punya hati yang pandai bersyukur dan lain sebagainya. Kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya jauhkan kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kebodohan saya pribadi mohon dimaafkan ya, karena ban serep kan jalannya nggak cepet, Pak. Jalan kan lalaunan, penting sampai tujuan. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah sehatkan, yang sedang ada masalah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, yang sedang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah bil ijabah bi qiraatil Qur'an. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa karimina wa mukhlina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna istawda'naka ma'alamtanahu fardhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Nas'aluka Allahumma tawasina bihadzal majlis bihadzal ta'lim an taghfir lana wa liwalidina wa asatidana wa ustadatina wa tuyassir lana umurana wa tuhasil maqasidana wa taqdiyahna wa ijana wa taj'alana wa auladana wa talamidana wa tilmidatina auladan ulama as-salihin ahliya asyakirin hujjajan mabrurin du'atan mukhlisina fi sabilikal mujahidina rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.